Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Tasmin. Melalui kesempatan ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG, yaitu 223 koleksi soal. Alhamdulillah kita sudah ada di part 2 atau di bagian kedua untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini atau baru pertama kali melihat video kami, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe-nya dan mengaktifkan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi untuk soal-soal kami berikutnya. Soal-soal koleksi soal ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman yang telah mengikuti pretest dan mereka memberikan kesaksian bahwa soal-soal yang ada dalam koleksi soal ini memang banyak yang mereka temukan, bahkan ada yang mengatakan bahwa soalnya persis, ya, sehingga hanya perlu memahami soal kemudian mengingat jawaban mana yang paling tepat dari pilihan jawaban yang ada. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama soal nomor 11 dan sampai 20. Soal nomor 11 yaitu penerapan nilai demokrasi berdasarkan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuk kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian yaitu, nah ini pengertian nilainya, nilai itu yang mana? Apakah prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku? Apakah tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat? Atau sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri? Ataukah integritas pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seseorang pribadi? Nah, ini kata kuncinya kita mana yang paling tepat untuk arti atau pengertian dari nilai itu sendiri. Nah, jawabannya yang benar adalah C, yaitu sesuatu yang berharga. Ya, itu adalah nilai yang dianggap bernilai, ya, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Ya, Bapak Ibu Guru hati-hati dengan pengecoh karena kalau kita perhatikan pilihan yang lain ini hampir semuanya juga benar, tapi yang paling tepat adalah C. Kemudian nomor 12, dalam pengembangan pembelajaran PKN SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu yang pertama adalah pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak, kemampuan berpikir secara kompleks, dan kemampuan berpikir secara parsial, atau cenderung bermain sambil belajar. Ini untuk anak SD. Jadi yang paling tepat di sini apakah ada abstraknya, kompleks atau parsial? Kira ini semua tidak menjadi ciri-ciri dari atau karakteristik dari siswa SD, tetapi yang paling tepat adalah cenderung bermain sambil belajar. Kemudian nomor 13, kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yakni, ya, apa itu skoliosis? Apakah tulang pinggang membelok ke depan? Apakah tulang belakang membelok ke belakang? Apakah tulang belakang membengkok ke kiri dan ke kanan? Apakah tulang pinggang membengkok ke kanan atau ke kiri? Ya. Jadi jawabannya adalah tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Itu adalah skoliosis. Ya, kalau yang ke depan itu lordosis dan yang belakang adalah kifosis. Yang paling tepat adalah C, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Itu adalah skoliosis. Kemudian soal nomor 14, sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal dan memahami sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum apa? Yang pertama adalah apakah mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum, apakah memaksa artinya siapapun wajib menaati hukum yang dibuat, atau mengatur hubungan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ya, apakah memperhatikan kepentingan atau menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah memaksa artinya
siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Ya, jadi hukum berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Kemudian 15, soal 15, Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Ya, langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang, selanjutnya menjelaskan kerangka karangan, dan langkah terakhir adalah menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah apakah menulis terbimbing, apakah menulis bebas, menulis mandiri, atau menulis narasi. Ya, dari langkah-langkah yang telah dilakukan Ibu Ani ini, mulai dari Ibu Ani menjelaskan langkah mengarang, kemudian selanjutnya menjelaskan kerangka karangan, dan terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Berarti dia sedang mengajarkan menulis narasi. Ya, jadi harus dicerna baik-baik soalnya, kemudian dipilih jawabannya atau pilihan yang paling tepat. Kemudian nomor 16 adalah tujuan utama pembelajaran IPS adalah, nah ini yang mana tujuan pembelajaran IPS di SD atau pembelajaran IPS yang paling tepat di sini. Apakah karakter building? Nah, ini kalau sudah ada karakternya berarti kita sudah menduga-duga ya, atau sudah memperkirakan. Apakah good citizenship, caring capacity, expanding community? Ya, yang mana yang paling tepat? Kita lihat dulu penjelasannya di bawah. Oh iya, ternyata yang paling benar adalah bagian A, yaitu karakter building. Ya, jadi apa artinya? Adalah upaya membangun karakter siswa. Ternyata kalau yang kedua ini adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Kalau yang ketiga, carrying capacity ini adalah batas dari pertumbuhan suatu populasi. Artinya ini berkaitan dengan batas maksimal dari populasi di suatu wilayah. Artinya kalau lewat dari batas atas atau batas maksimalnya itu tidak bisa lagi dipenuhi kebutuhannya, terutama dalam sarana prasarananya. Kemudian kalau yang terakhir ini expanding community, ini adalah pendekatan masyarakat yang melebar dan meluas. Ini biasanya dari masyarakat desa meluas ke kota, atau dari primitif ke yang lebih modern. Kemudian yang 17, ketika mengajar di kelas agar siswa tidak terjadi kesalahan konsep, maka Ibu Syam mengajak semua anak melakukan peragaan sebagai berikut. Ya, yang pertama dilakukan oleh Ibu Syam adalah menyediakan sebuah persegi panjang dari kertas origami. Kemudian dia memotong-motong persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Ini 8 bagian. Kemudian Ibu Syam meminta siswa untuk menghitung banyaknya seperdelapan yang terbentuk. Ya, jadi dia minta menghitung seperdelapan yang terbentuk. Berdasarkan peragaan yang dilakukan semua siswa di atas, Ibu Syam akan mengajarkan bentuk operasi hitung apa. Ya, apakah seperdelapan kali 1 sama dengan seperdelapan, seperdelapan bagi seperdelapan sama dengan 8, atau seperdelapan bagi 1 sama dengan seperdelapan, atau 8 kali seperdelapan sama dengan 1. Ya, dia bagi kertas dulu, ya bagi 8, berarti 1 dibagi 8, kemudian hasilnya adalah 8. Ya, sama dengan 8 ya. Nah, kemudian yang 18, ini matematika. Kalau tadi pedagogiknya ini adalah soal matematikanya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan keliling 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami, bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk memahami sebidang tanah tersebut adalah berapa ton. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf saya bukanlah ahli matematika. Saya basicnya adalah IPS, tapi saya sudah minta bantuan sama teman untuk menghitung. Ya, dari soal ini kita belum tahu berapa panjang dan berapa lebarnya. Hanya disampaikan bahwa panjangnya itu 2 kali lipat dari lebar. Tapi kelilingnya kita sudah tahu. Berarti rumusnya tentu saja kita harus
mencari dulu panjang dan lebarnya, dan ini sudah kita ketahui. Ya, kenapa kita harus cari panjang dan lebarnya dulu? Karena kita tentu saja mencari dulu, harus mengetahui luas tanah, kemudian dibagi nanti dengan luas yang akan ditanami oleh kacang. Iya. Jadi setelah kita lihat penjelasannya di sini, lebarnya itu 500, kemudian panjangnya adalah 50, lebarnya tadi 50, panjangnya adalah 100, maka luas tanah itu panjang kali lebar 100 kali 50. Ya, jadi hasilnya adalah 5.000 meter persegi. Karena di sini sentimeter, berarti kita rubah ke sentimeter menjadi 50 juta sentimeter persegi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa latihan mencari sendiri, kemudian setelah kita lihat, ketahui luas tanahnya, kemudian luas tempat yang akan ditanami kacang hijau. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa hasil yang terakhir didapatkan itu adalah 500.000 butir, itu sama dengan 1000 kilogram. Ya, jadi 1000 kilogram itu adalah 1 ton. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Kemudian untuk nomor 19, ya, berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa apa? Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Ya, zat apa itu? Apakah mineral, apakah lemak, apakah protein, atau karbohidrat? Ya, ternyata itu adalah protein. Ya, itu yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Ini keterangannya, karbohidrat itu sumber energi, lemaknya cadangan makanan, dan vitamin itu adalah untuk mengatur zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Kemudian nomor 20 atau nomor terakhir dari part 2 ini, soalnya adalah menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah mencatat informasi sesuai yang diinginkan, apakah mengamati gestur narasumber, apakah mencatat isi bahan simakan dari awal sampai akhir, atau mencatat setiap pernyataan. Yang mana yang paling benar? Yang paling benar adalah mengamati gestur narasumber. Baik Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan soal 223 koleksi soal pretest PPG kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat, dan kami tidak henti-hentinya mendoakan semoga Bapak Ibu dimudahkan dan bisa segera mendapatkan gelar sebagai guru yang profesional. Terima kasih, dan jangan lupa dibagikan sama teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat lagi. Dan tetap tunggu video-video berikutnya dari kami. Kami berharap Bapak Ibu bisa menuntaskan 223 koleksi soal pretest PPG, dan kami yakin ketika Bapak Ibu sudah menguasai semua soal-soal ini, insya Allah akan menjadi bekal dan bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus pretest PPG di tahun 2022 ini.